Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CS semua. Kali ini kita akan mereaksi lagi sebuah video dari berita semasa ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingatkan kembali jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Saya tunggu untuk saya membangun channel ini ya. Kepada rekan-rekan yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum dan yang baru jumpa dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya bisa membangun channel ini. Oke, saya buat channel ini semata-mata hanya untuk hiburan ya, bukan untuk ada politik lah, membenci sebuah negara manapun. Saya tidak ada niatan seperti itu. Niat saya hanya ingin membuat reaksi video dari teman-teman semua, dari teman-teman YouTuber. Bagaimana reaksi saya, terus saya ingin pendapat kawan-kawan semua, pendapat tentang reaksi saya, tentang komentarnya bagaimana. Para sahabat untuk berkomentar yang sopan, santun, yang berbobot ya. Oke sahabat, kita mulai dari hitungan 1, 2, dan 3. Let's go. Menarik sekali ya Pak Man di sana. Ya. Di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Seperti itu ya. Nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi Boleh jadi penontonnya ya. tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik. Ironik, Jadi, oke. akhir sekali apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Nasihat sastrawan Indonesia kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebelakangan ini bahasa Melayu menjadi topik perbincangan dalam pelbagai forum. Betul. Bercakap tentang bahasa Melayu tentunya tidak boleh dipisahkan dengan bahasa Indonesia kerana penontonnya paling ramai. Betul sekali. Di samping itu, perkembangan pesat bahasa Indonesia menyebabkan bahasa Melayu di Malaysia semakin jauh. Ini boleh menjadi contoh bagi Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Iya. Dalam forum antarabangsa Evolusi Bahasa Melayu Karnival Puisi Nusantara, Bapak Maman S. Mahayana, seorang sastrawan Indonesia, memberikan pelbagai nasihat kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Cerpen Untuk di Indonesia itu kami Maman S. Mahayana, bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula debat pidato bahasa dan Indonesia akan ada. pemikiran kritis Yang pertama, berpikir. bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan Iya betul. antar etnik ya. Ya, Dan dari yang Sabang kedua, sampai Merauke itu pakai bahasa Indonesia ada ya. perundang-undangan bahasa. Iya. Di dalam undang-undang bahasa itu disetujui oleh parlemen ya, diputuskan oleh parlemen. Iya betul, memang harus Dalam undang-undang dipersetujui ya bahasa, dari parlemen itu. Kalau nggak dipersetujui ya dinyatakan bahasa Indonesia kita itu mungkin kocar sebagai kacir bahasa istilahnya daerah seperti itu ya. yang dipelajari Berantakan lah itu ya. di semua peringkat sekolah. Iya, dari SD, dari Yang TK ya, dari TK digunakan atau dari bawahnya lagi ya, semua kegiatan kayak PAUD gitu ya. rasmi. Dari Bahkan PAUD sampai juga, perguruan tinggi tetap pakai bahasa istilah-istilah Indonesia ya. Inggris, istilah-istilah asing itu di-Indonesiakan. Contohnya Pak. Di dalam pidato kenegaraan, misalnya presiden, Ya. dia harusnya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris, dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Iya, Nah, betul. hal yang paling jelas sebetulnya itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di dalam forum apapun dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Presiden Itu apa sebetulnya presiden untuk Pak? menunjukkan bahwa kami sebagai bangsa punya bahasa dan inilah Iya. bahasanya. Mm-mm. Nah, bagaimana sekarang kondisi di Semenanjung Melayu? Saya kira hal yang penting adalah kemauan politik. Iya, Maka betul. parlemen harus menetapkan bahwa selain bahasa Melayu diajarkan di semua peringkat sekolah, juga ya, di semua acara resmi kenegaraan atau kerajaan. Begitu juga di dalam hubungan bilateral. Pidato itu harusnya disampaikan dalam bahasa Melayu. Iya, Meskipun ya, Perdana Menteri tentu saja pandai bahasa Inggris ya. Iya. Tetapi dia harus menunjukkan
kemelayuannya. Iya Nah, betul. begitu Jadi juga kayak Indonesia orang tuh kayak asing presiden yang akan Indonesia tuh kalau bekerja dia di Indonesia, bicara di dia depan harus umum itu lulus bahasa dia memang Indonesia. pakai bahasa Ini Indonesia ada ya. ujian Enggak, untuk ya mungkin mereka adalah yang akan sedikit menjadi bahasa-bahasa asing pekerja ya. di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Jadi seperti Mm-mm. itu TOEFL ya, seperti TOEFL untuk bahasa Inggris. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan juga oleh Malaysia. Jadi setiap warga negara asing Mm-mm. yang akan bekerja di Malaysia, dia harus lulus bahasa Melayu. Inilah yang kemudian menjadikan bahasa Indonesia ya, dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang asing itu. Iya, karena Jadi untuk mereka kalau mempelajari mereka bahasa belajar Indonesia dan di bukan bahasa atau Melayu. mau bekerja di Indonesia itu Ya, mereka harus untuk hafal kami, atau harus Tim menguasai Safi, keadaan bahasa kami Indonesia ya. yang hendak memartabatkan bahasa Melayu, tetap nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya. Mm-mm. Tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Bagaimana kita semua nak terus memartabatkan bahasa Melayu? Silakan. Ya, yang pertama penting sekali inklusivitas bahasa Melayu. Inklusivitas. Penerimaan kosakata asing sebanyak-banyaknya Mm-mm. untuk memperkaya bahasa Melayu. Bahasa Iya. Melayu cenderung hanya menerima bahasa Inggris, sehingga perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Sebentar ya Ini guys, pandangan sebentar sebagian dulu. dari masyarakat Indonesia. Ya. Kalau saya perhatikan sih sebenarnya nggak cuma bahasa Inggris ya di negeri jiran kita itu. Yang saya perhatikan dia tuh juga memasukkan unsur kata atau kosakata ya dari bahasa Arab, itu banyak juga itu seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Nah, oleh karena itu kalangan ahli bahasa sendiri di Iya. Malaysia perlu juga membuka perspektif lain, membuka ruang yang lebih terbuka, Iya. yaitu memelayukan istilah-istilah dari berbagai bahasa di dunia, termasuk juga bahasa Indonesia. Iya, iya. Dengan begitu, anak-anak muda yang menggunakan bahasa Inggris ya, itu kemudian mereka akan menemukan juga istilah yang sama dalam bahasa Melayu. Iya, iya, iya. Nah, maka kebanggaan terhadap bahasa Bahasa Melayu sebagai Melayu bahasa sendiri ibu itu sebagai bahasa ibu tumbuh ya tumbuh dengan dengan pesat bersamaan ya. dengan keinginan untuk belajar bahasa asing. Iya, betul. Nah, saya tidak tahu apakah ada undang-undang, bukan hanya menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, Atau tetapi sebagai bahasa implementasinya. ibunda ya. Jadi kalau misalnya ada guru ya yang dia menyampaikan Penjelasannya ceramah atau penjelasan resmi atau dalam bahasa Inggris misalnya, dia boleh mendapat penjelasan sanksi lah ya. atau boleh mendapat hukuman. Kenapa? Karena dia tidak menghargai bahasanya sendiri. Oh, Nah, gitu. hal yang juga penting dikembangkan adalah bagaimana karya-karya sastra, Mm-mm. karya-karya intelektual Iya, dalam para bahasa terpelajar Melayu lah ya, yang para dapat intelektual, membanggakan para masyarakat Melayu sendiri. orang-orang supel lah ya. Sekarang ini saya kurang melihat ya bagaimana sastrawan muda di Malaysia ya, Mm-mm. menggunakan bahasa Melayu secara ya, menulis novel dan kemudian Mm-mm. yang menggunakan bahasa Melayu secara lebih kreatif. Iya, iya, Itu iya. berbeda misalnya dengan angkatan Asas 50. Kebanyakan mungkin dari Sama mereka Said, yang anak-anak muda sekarang itu ya di novelnya Malaysia itu Hujan Pagi, mungkin kaya sekali menurut bahasa yang Melayu. saya lihat, Dan saya dengar, dan saya bagi kami di Indonesia tidak kesulitan baca itu mereka memahami tuh bahasa, anak-anak muda tuh yang ada di dalam kebanyakan novel itu. mereka tuh pakai bahasa Jadi Inggris hal ya. yang juga penting dilakukan oleh
teman-teman di Malaysia ini adalah salah satunya memperkenalkan hasanah sastra klasik dalam bentuk yang lebih sederhana. Iya, yang Mungkin super lah ya, apa yang simple gitu lah. Hang Tuah misalnya, atau sejarah Melayu, ya, tulis dalam bentuk komik, gitu. Iya, Tulis betul. dalam bentuk cerita yang lebih sederhana, Iya. peringkat semula rendah, dan seterusnya. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Nah, itulah sebabnya ya, confident ya, perasaan percaya diri. Iya, harus pede lah ya. Percaya diri bahwa kita sebagai bangsa besar, kita punya peradaban tinggi, kita punya bahasa yang pernah berjaya di masa lalu. Iya, bahasa kebangsaan, bahasa kesadaran kebanggaan itu lah ya. harus terus disampaikan di berbagai forum atau di berbagai kegiatan. Adakah penggunaan singkatan perkataan dan campuran bahasa lain dalam texting ataupun dalam teks dalam talian dapat mempengaruhi penguasaan bahasa Melayu generasi kini, khususnya generasi remaja pada hari ini? Ada peraturan untuk penggunaan WhatsApp, penggunaan SMS, penggunaan aplikasi. Iya. Tidak boleh menggunakan singkatan. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Jadi ada aturannya. Iya. Tidak boleh langsung bertanya. Jadi misalnya dia harus sampaikan, perkenalkan, nama saya bla 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 bla. Iya. Saya mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Iya. Saya ingin bertanya bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, itu semua diberlakukan di hampir semua universitas di Indonesia. Iya, betul. Pertanyaan saya, apakah di Malaysia juga ada undang-undang seperti itu atau ada peraturan seperti itu? Nah, saya kira hal seperti itu juga perlu diberlakukan di Malaysia. Oke, sebentar guys, sebentar. Ini sekedar sepengetahuan saya ya. Kayaknya di Malaysia pun ada Dewan Bahasa ya, seperti di Indonesia kayak pengurus bahasa atau pembinaan bahasa. Mungkin seperti itu kurang lebihnya pembinaan bahasa di Malaysia. Oke, kita lanjut lagi guys. Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Maman. Menarik sekali ya Pak Maman, di sana di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Belum ada lagi peraturan mengatakan pelajar contohnya saya di UKM, pelajar UKM apabila berinteraksi, berkomunikasi melalui WhatsApp harus menggunakan begini peraturan yang perlu diikuti dan sebagainya. Belum ada lagi etika yang seperti itu ya, yang kata seperti di Indonesia yang perlu kata untuk diketahui terlebih dahulu oleh pelajar sebelum dia menggunakan aplikasi tersebut. Tapi di sini belum lagi ada seperti itu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan di semua media sosial. Oke sahabat, demikian tadi sebuah video reaksi dari saya, yaitu dari channel Berita Semasa negeri jiran ya, negeri tetangga kita yaitu Malaysia, yang mana mereka itu meminta pendapat tentang perkembangan bahasa Melayu di Malaysia ya. Oke sahabat semua, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Berita Semasa ya. Mari kita bangun sama-sama channel ini, channel-channel yang saya reaksi, supaya mereka dan saya juga tambah semangat bikin video. Sahabat semua bisa terhibur dari video-video yang saya reaksi ya. Oke, itu aja dulu kawan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ikuti terus channel ini ya dari saya. Yang baru jumpa jangan lupa subscribe-nya ya. Komentarnya ditunggu dan komentar yang sopan ya. Oke sahabat semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.